Oke, selamat siang. Salam sepak bola. Jadi di video saya kali ini saya akan bikin review ya, matchnya Liga Champion Shakhtar lawan Inter ya. Kita tahu semua semalam Inter itu seri ya 0-0 lawan Shakhtar, dan ya ini sebenarnya hasil yang cukup mengecewakan ya buat Internisti ya, karena targetnya Inter ini kan lolos grup Champions League gitu ya, dan mungkin bisa sampai ke perempat final gitu. Tapi dengan hasil semalam berarti Inter itu udah 2 kali seri gitu, dari 6 match yang harus dijalani di grup gitu. Inter udah kehilangan dua match ya. Yang pertama lawan Mönchengladbach kita tahu juga seri, dan kemarin juga semalam juga seri gitu. Ya tentunya match berikutnya lawan Madrid kan 2 pertandingan ini kan juga berat ya, termasuk tim yang langganan juara. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana performanya Inter ke depan. Oke, kita masuk ke matchnya ya. Jadi sebenarnya ya ekspektasi saya ini matchnya ini berjalan terbuka, berjalan mengalir, dan dengan intensitas yang cukup tinggi, karena kita tahu sebenarnya Shakhtar Donetsk ini kan punya kualitas skill dan speed yang bagus gitu. Terbukti mereka kemarin lawan Madrid menang 3-1 gitu. Nah, cuman memang game yang atau match yang saya harapkan ini hanya terlihat mungkin di 30 menit babak pertama gitu. Jadi di 20 menit 30 menit babak pertama itu memang matchnya berjalan cukup cepat gitu ya. Terjadi jual beli serangan gitu ya. Inter dengan formasi yang sama, yaitu 3-5-2 gitu ya. Bermain cukup bagus gitu ya. Umpan-umpannya gitu ya cukup mengalir, dan Shakhtar Donetsk ini juga dengan formasi yang 4-1-4-1 gitu. Itu juga beberapa kali memperlihatkan permainan yang cepat gitu ya. Nah, jadi sampai 20 menit pertama ini relatif serangan ini relatif cepat lah gitu ya, relatif jual beli serangan lah gitu. Nah, di babak pertama itu Inter udah mungkin ada 3-4 peluang ya, dan 2 itu kan kena mistar gitu. Nah, dengan dengan peluang-peluang tersebut ya saya rasa harusnya Inter bisa lebih memaksimalkan ya gitu, karena matchnya Liga Champions ini kan tidak seperti di Liga Italia gitu, yang relatif kalau melawan tim-tim papan bawah itu Inter bisa mendominasi hampir sepanjang laga gitu. Tapi kan kita tahu ya bahwa lawannya di Liga Champions ini jauh lebih berat gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu memang harus lebih dimanfaatkan gitu ya. Dan Shakhtar ini kan kalau kita lihat mereka ini defensifnya ini antar lini ini kan sangat rapat gitu ya. Sangat rapat gitu. Jadi pemain depannya itu relatif tidak melakukan pressing, tapi nunggu di setengah lapangan gitu. Tapi defendernya ini maju gitu ya. Jadi jarak antar lini, antar defender, lini tengah dan lini depan itu sangat rapat seperti itu. Nah, Inter itu memilih untuk bermain dari sayap gitu ya. Jadi beberapa kali mengeksploitasi Hakimi, ada Ambrosio ikut maju, dan di situ juga ada Barella gitu ya. Di sisi kiri meskipun tidak terlalu banyak, Young juga beberapa kali melakukan pergerakan yang cukup bagus gitu ya. Gitu. Tapi permasalahannya adalah akurasi passingnya gitu. Jadi akurasi umpan-umpan ke kotak penalti gitu menurut saya sangat kurang maksimal lah gitu. Dan terutama performanya Lukaku dan Lautaro ini di match ini menurut saya buruk gitu ya. Beberapa kali mereka dapat bola-bola yang harusnya bisa di create untuk mencetak gol gitu, akhirnya hilang bolanya gitu ya. Nah, dan setelah 30 menit itu memang relatif Shakhtar ini mulai bermain defensif gitu ya. Bermain defensif karena beberapa kali serangannya itu memang cukup mudah lah dipatahkan untuk sama Inter gitu kan. Oke. Nah, setelah berakhirnya babak pertama itu saya sebenarnya berharap gitu ya, Conte itu dapat memberikan solusi atas
permainan defensifnya Shakhtar Donetsk gitu. Jadi saya berharap apakah itu ada perubahan formasi ya, perubahan pemain gitu ya, pergantian pemain, perubahan formasi, atau perubahan cara mengeksploitasi defensif lawan gitu. Mungkin lebih menyerang dari tengah seperti itu, atau kan ini kan jarak antar ini kan rapat gitu kan ya. Nah, Inter tuh harus lebih cepat gitu untuk mengalirkan bola ke samping gitu ya, sehingga defensifnya ini terbuka ke samping, ke tengah, lalu masuk dari tengah, misalnya seperti itu gitu. Tapi ternyata babak kedua ini matchnya jauh lebih boring. Inter itu seperti kehilangan kreativitas, dan akhirnya pertandingan ini berjalan membosankan gitu ya, membosankan. Praktis di babak kedua ini peluangnya Inter ini hanya dari Lautaro gitu, yang gawangnya udah kosong gitu kan. Ternyata tendangannya juga nggak tahu kemana gitu. Padahal sebenarnya Lautaro ini kan salah satu striker yang digadang-gadang mau dibeli Barcelona gitu kan, nilainya 1 juta lebih gitu ya. Saya pikir nggak pantas lah kalau dia harga segitu ya gitu ya. Belum selevel itu gitu ya. Nah, jadi matchnya ini berjalan boring. Shakhtar Donetsk ini lebih menunggu gitu ya, pertahanannya sangat rapat, dan kalau orang bilang parkir bis ya bisa dibilang seperti itu. Cuman defendernya emang tetap agak maju gitu, jadi mereka nggak menumpuk di kotak penalti gitu ya, tapi memang sedikit lebih maju gitu. Cuman sangat defensif memang permainannya, dan itu yang membuat match ini jadi tidak menarik. Nah, Vidal, Brozovic ya, Barella itu juga relatif tidak ada pergerakan ball pass gitu ya untuk membongkar lini pertahanannya Shakhtar Donetsk gitu ya. Oke, kalau misalnya memang tetap mau bermain dari sayap gitu ya, otomatis akurasinya harus lebih baik gitu. Karena dari postur tubuh sebenarnya ya, dari ketinggian pemain itu kan Inter lebih unggul gitu ya, lebih unggul. Cuman permasalahannya satu, akurasinya jelek gitu. Yang kedua, defendernya ini dan pemain tengahnya ini jarang sekali masuk ke kotak penalti gitu. Jadi ketika sayapnya ini mau crossing, mereka melihat di kotak penalti hanya ada Lukaku, Lautaro. Kalau dari crossingnya dari kanan, mungkin dia sekali-sekali masuk gitu ya. Dan pemain tengahnya ini hanya di luar kotak penalti aja gitu, cuma jaga zonanya gitu. Nah, ini yang mengakibatkan banyak pemain sayap ini banyak mengembalikan bola ke lini tengah gitu ya. Padahal kita tahu ya, beberapa kali dari umpan pojok gitu ya, dari crossing, kalau itu akurasinya bagus itu dapat gitu. Vidal kan dapat meskipun bolanya agak ke atas gitu ya. Terus Lukaku juga dapat ketika dapat dari tendangan sudut juga, meskipun melebar. Tapi itu terlihat gitu bahwa sebenarnya secara postur itu harus bisa dimanfaatkan gitu. Nah, mungkin di sini Bastoni atau De Vrij ya, atau Ambrosio ini emang harus lebih berani untuk masuk ke kotak penalti, dan itu tidak dilakukan gitu kan. Nah, jadi setelah pergantian pemain, Lautaro diganti Perisic main di striker ya, ini nggak bantu apa-apa gitu ya. Dan menurut saya matchnya udah berakhir ketika yang ini cedera, lalu masuk penyerangnya Inter yang keempat itu, dari Primavera itu, Pinamonti. Jadi ketika udah Pinamonti masuk ya udahlah kelihatan banget Inter juga secara fisik udah terlalu capek, karena kan sebenarnya Inter ini adalah salah satu tim yang punya persiapan untuk Liga Italia maupun Liga Champions ini kan sangat mepet ya, karena kita tahu di tahun kemarin tuh mereka baru menyelesaikan matchnya di Liga Eropa itu kan di pertengahan Agustus ya, sedangkan awal September udah mulai main gitu. Ya akhirnya ya udah gamenya 0-0 gitu ya. Shoot on goalnya juga Shakhtar ini cuma 1 shoot on goal, dan itu juga ke Handanovic ya, relatif gak mengancam lah. Jadi sebenarnya Inter harusnya bisa berani untuk lebih ngambil resiko untuk menyerang gitu ya. Oke, jadi itu reviewnya ya, semoga Inter bisa ambil lah gamenya lawan Madrid gitu ya, sehingga persaingannya seru, dan kita tahu semalam kan Madrid juga seri 2-2 sama Mönchengladbach gitu. Ya ini
mungkin keuntungan lah buat Inter ya, agar tetap bisa bersaing lah gitu kan. Nah, cuman lucunya kan dua tim yang diunggulkan ini ternyata di bawah gitu. Jadi nomor 1 sekarang Shakhtar Donetsk dengan 4 poin, Mönchengladbach 2, Inter 2, Madrid 1 gitu. Ya mungkin masih seru lah ya gitu. Tapi kita lihat lah nanti gamenya sama Madrid. Ini kan 2 pertandingan berturut-turut ketemu Madrid gitu. Akan seperti apa perjalanannya. Oke, itu aja reviewnya matchnya Inter dengan Shakhtar gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di review-review berikutnya. Salam sepak bola.